أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظيم. وإذا قيل لهم أي وإذا قال المؤمنون لليهود الموجودين في زمن نبينا آمنوا بما أنزل Allah, apabila dikatakan bagi mereka itu apabila orang mukmin mengata bagi orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berimanlah kamu dengan barang yang Allah turunkan, atau sekalian yang Tuhan turunkan daripada kitab-kitab Tuhan berataan itu suruh dari kitab Tabahari. Qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka menjawab kami beriman dengan barang yang diturunkan atas kami, diturunkan atas nabi-nabi kami daripada Taurat dan kitab-kitab seluruh nabi-nabi yang dahulu yang diberikan, yang menetapkan syariat Nabi Musa alaihissalam. Itu ajanya mau. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kafir dengan barang yang di belakangnya, yaitu kafir dengan Al-Quran dan Injil. Ini kada percaya. Ini Yahudi hanya kitab-kitab yang dahulu kala yang menetapkan syariat Nabi Musa, dan mereka itu kada percaya dengan Injil dan kepada Al-Quran. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'hum, walhal ya Al-Quran itu yang diturunkan atas Nabi dari Injil dan Quran itu hak yang membenarkan bagi kitab yang ada serta mereka. Cucuk aja semuanya dalam tauhidnya berataan sama. Sudah diabarkan. Jadi bapalihan aja, ini separuh aja. Hubungan Yahudi percaya nang dulu, naon Nabi Isa pun tidak percaya, naon Nabi Muhammad maginya laginya kada percaya. Padahal Tuhan hak datang daripada Tuhan juga, dan sama pulang tujuannya masakan kepada Allah. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakan olehmu,
bagi mereka itu orang-orang Yahudi semulia-mulia makhluk. Maka kenapa kamu membunuh nabi-nabi Allah dahulunya jika kamu benar-benar orang yang beriman? Kenapa jadi bunuh hijau Tuhan? Wa ma'na in kuntum mu'minina bit-taurati kama za'amtum fa li ayyi syai'in kuntum taqtuluna anbiya Allah min qablu li'anna fit-taurati tahrimal qatl. Maksudnya jika kamu beriman dengan Taurat seperti apa yang kamu sangka itu, kenapa Tuhan? Jadi kamu membunuh nabi-nabi Allah dulunya karena di dalam Taurat itu mengharamkan membunuh. Ada boleh membunuh apa pulang nabi yang dibunuh. Nah, karena membunuh nabi itu hukumnya kafir. Nah, jadi kenapa? Jadi antara kada beriman juga kalau ya. Jadi dibunuh-bunuh karena pemberitaan itu suka membunuh kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, malam namanya dibunuhnya Nabi Isa pun hendak dibunuhnya. Nah itu hukumnya jadi kafir. Jadi tentu kada beriman juga karena. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati ay bil ayati tis'i wa hiya al-asa wa yadu was-sinun wa naqsus samarat wa dam wa tufan wa jarad wa kummal wa dhafar wa falqul bahri. Dan sungguhnya telah datang akan kamu oleh Musa dengan beberapa kenyataan, dengan ayat-ayat 9, ayat tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang 9. Ini mukjizat Nabi Musa, yaitu apa-apa ayat tis'in itu, yaitu tungkat Nabi Musa. Tangan Nabi Musa putih keluar menceronong nyarat wadi'an sidin dalam kontong baju ini dikeluarkan tangan saling tarangan. Nah, tungkat Nabi Musa ini mukjizat juga. Waktu bertanding dengan Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun, waktu mereka melontarkan anak tali-talinya macam ular. Ini berasa tuh waktu diadakan pertandingan dengan Nabi Musa. Kumpul tukang-tukang sihir dapat gajihan non Fir'aun menjadi orang muqarrabin jagarnya apabila menang nawan Nabi Musa bahaya sihir, maka orang ini termasuk orang yang dekat nawan Fir'aun. Nah, jadi kumpul berataan Fir'aun 42 hadir, jadi tukang-tukang sihirnya banyak, tukang sihirnya loba adat nawan Nabi Musa. Musa aku kan yang melabuh sihir dulu ikam kah? Ujian Nabi Musa ijakan melabuh dulu sihir ikam. Maka lalu berataan tukang sihir itu ma'andak menimbe tali aja model jadi ular bagal tapi tali itu pakai rasa, jadi model ular yukhayyalu ilaihi annaha rasa macam berjalan, tapi macam berjalan aja bukan berjalan tapi tali nanti di sehernya itu macam ular karena hibak sama sekali bagal tapi kadang apa-apa. Lalu Nabi Musa melepas tungkat sidin jatuhan wa aqim fi yaminika tawaqaf masalah. Musa jangan latarkan yang di tangan kanan ikan tungkat itu, ia akan menelan apa yang mereka itu perbuat. Nabi Musa lalu melepas tungkat sidin itu, maka tungkat itu menjadi ular. Saling gonolan ularnya pula. Antara wihangnya 80 hasta. Ayo. Maka kalau dimakannya tali nangke tukang sihir tadi berataan habis diuntalnya, habis tali nangke gunung bacaknya itu kada sing kancangan parut ular tadi dimakannya terus akhirnya nanti tali itu habis sudah ular tadi dimakannya orangnya pula beratnya nah le ular itu sampai Fir'aun bukah mana bukah aku tuh Fir'aun apa kuriak-kuriak aja Nabi Musa minta tangkapan dilihatkan oleh Nabi Musa dulu akhirnya apa Fir'aun takutan ya terbuka tekan-tekan Fir'aun akhirnya nampak buang banyuan hari itu Fir'aun nampak 40 kali behera aja padahal biasanya 40 hari sekali buang banyu, hari itu 40 kali sehari behera. Nah apa? Takutan. Nah, Nabi Musa apa ngajaran khudha wala takhaf sanu'iduha siratal ula. Jangan ambil Musa, tongkat itu jangan takutan. Boleh kembali pula. Maka diambil Nabi Musa tongkat itu macam biasa pula. Nah, ini tongkat menjadi ayatut tis'i. Nah, itu banyak tongkat itu. Nah, jadi tongkat itu sebagai mukjizat dia Tuhan berikan lawan Nabi Musa. Tukang sihir tadi pun maka beriman lawan Nabi Musa. Karena melihat ini bukan sihir biasa, ini adalah satu mukjizat. Maka berataan itu akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun sarikan lalu dibunuhnya dan beriman-imannya.
Nah itu tongkat dan tangan Nabi Musa sebagai mukjizatnya tangan sidin pada berhasil mati ambil dalam kontong ini keluarkan sidin takhrut bedo keluar tangan itu putih mencoronong sekali naik memancar-mancar. Nah ini tangan Nabi Musa. Ada niun aja tarang lagi pada niun. Ini sebagai mukjizat pula. Dan juga kemarau landang. Nah ini katakan kemarau dan kurang buah-buahan karena mau jadi. Nah, ininya menentang lawan Nabi Musa. Wadan dan darah. Kenapa sungai ini? Di sungai itu dipukulakan oleh Nabi Musa tongkat sidin tadi ya, maka sungai ini itu menjadi darah. 8 hari. Jadi darah sebukuan. Tetapi anehnya apabila orang Bani Israel mengambil itu tetap jadi banyak. Tetapi kalau buahan Fir'aun beratan itu mengambil jadi darah. Hendak menginum darah juga. Pendeknya uyuhan benernya. Samunya anak ada banyu-banyu itu jadi darah beratan. Jadi kita tahu bapak. Kan? 8 hari macam itu pendeknya kehausan benar kada kawat minum. Apabila mencibuk darah. Apabila orang Islam bukan Nabi Musa mencibuk nang banyak tadi dunia itu tetap jadi banyak. Dirabutinya palingnya bilang untuk ambil gitu, ya jadi darah juga pulang. Nah ini apa bisa. Tapi kadang mau insaf. Nah ya datang non Nabi Musa pulang Fir'aun itu kaum mengadu non Fir'aun di mana artian pada kami hampir matian macam ini. Ayo jadi Fir'aun gampang. Nah gampang. Fir'aun ini apa minta non Nabi Musa sedang aja sudah hatinya angkatakan aja nih azab nih. Sudah lawas kami menderita nih. Kami akan beriman dengan engkau. Ayo, Nabi Musa berdoa nama Tuhan, pendengnya habis kada jadi darah lagi, macam biasa pulang bulik. Ini itu takuni pulang apa? Fir'aun beriman juga, tetap kada beriman juga pulang, malah memusuhi pulang. Ini macam itu terus. Nah, jadi sini wadam, tufan dan tufan, banjir. Kenapa 8 hari 8 malam ini banjirnya? Karena hujan terus saja. Siang malam hujan akhirnya apa? Tinggalaman kumul-kumulan itu bubuhan Fir'aun juga nang tinggalan. Tadi kemana aja bubuhan Fir'aun ini tetap umur-umur inggan hidung terus. Datangan ke Fir'aun pulang minta katakan minta doakan kami kada tahan lagi macam ini. Minta doakan Fir'aun minta supaya angkatannya Tuhannya. Nah, jadi aja gampang aja berikan. Karena kami mengkatakannya. Nah, jadi Fir'aun ini lapor Nabi Musa angkatakan aja Tuhan ini lamun diangkatakan adab ini kami akan berkenan dengan engkau Musa. Nabi Musa mendoakan lawan Tuhan sudah hilang topan sudah kering maka lalu akhirnya selesai beriman kada mau juga pulang beriman Fir'aun macam itu. Nah senang tuh 40 hari itu ini cuma ini kada teratur kesana dulu lah sini. Nah ini itu ayat tis'i itu topan macam itu. Wajarat dan bulalang. Ini sudah ayat tis'i juga. Bulalang Tuhan datangkan. Yang sudah tadi manja pulang gawian ka pada semperaka pulang membunuhi ulang macam-macamnya gawian yang jahat-jahat uban Fir'aun ini Tuhan datangkan apa? Bilalang. Saling banyakkan bilalang memakan tanam-tanamannya, pohon-pohonannya, pedek habis buah-buahannya dimakannya oleh bilalang. Nah akhirnya apa? Minta doakan juga nawan Nabi Musa datangan ke Fir'aun mai datang nawan Nabi Musa minta supaya angkatkan adab apabila diangkatkan adab itu akan beriman. Nabi Musa mendoakan hilang adab itu maka Fir'aun tetap kada beriman juga pulang. Walaupun kutu Tuhan datangkan kutu ini sudah lawas pulang 40 hari lawasnya pulang nih sudah ranah. Nah datang pulang kutu oh ya kutu. Nah tuma saling banyakkan tuma pendeknya tuma ini ke awak atilam hibak sama sekali di awak sudahnya di baju pakaian pendeknya memakan seluruhnya yang ada di rumah tangganya tuh habis tuma aja. Ada apa-apa nih. Jadi begaru tuma mati tuma tuh hibak aja pulang tumanya banyak. Nah 8 hari jualan karena tuma itu apa akhirnya minta pulang kepada Nabi Musa Fir'aun supaya diangkatkan daripada azab itu diangkatkan hilang tuma itu. Akhirnya apa? Kada beriman juga. Padahal berjanji beriman terus. Wadda tadi kodok. Nah ini kodok masuk ayat tis'i juga. Kenapa?
Tuhan mengutus kodok, hibak kodok, barataan ke rumah-rumah Fir'aun karena kau kabur juringannya hibak semuanya kodok aja, kada kawa sama sekali, bemasak kada kawa, dan ini apabila terbuka hibak non kodok, hendak memakan kodok berdahulu. Nah ini semuanya kodok aja 8 hari 8 malam yo hibak lawan kodok. Kada kau apa lagi itu, ini cukup mana so insaf beriman tak, tapi kada mau jo minta non Nabi Musa, ujar Nabi Musa apa kadang lebih iman jo kadang, ayo jadi iman namun jangan katakan ini. Maka kalau Nabi Musa mendoakan, akhirnya apa? Tuhan mengabulkan doa Nabi Musa, datang hujan terus habis membawa kodok larut sampai ke laut habis. Nabi Musa itu tak ada beriman juga, kada mau beriman juga. Nah, ada beriman juga. Wafalqul bahri dan belah laut itu masuk ayatul is'i. Nah ini penghabisannya belah laut sungai, di sungai Kulsum semalam Laut Merah. Nah sini itu sebagai mukjizat Nabi Musa juga. Akhirnya lalu karamnya Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun di laut Kulsum itu. Akhirnya mati dalam kekafiran. Nah cukup ayatul is'i sudah. Nah ujar Tuhan walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Sungguhnya telah datang akan kamu oleh Musa dengan beberapa kenyataan, yaitu ayat 9 tadi. Sebenarnya cukup untuk beriman kepada Nabi Musa. Summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kamu menjadikan anak sapi itu, kamu sembah anak sapi itu sesudah Nabi Musa pergi ke Jabal Turi Sina. Wa antum zalimun, dan kamu mengzalim diri. Artinya kafir dengan menyembah kepada anak sapi itu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kamu dan kami mengangkat di atas kamu Jabal Turi Sina ketika kamu tertegah daripada menerima Taurat. Ini kada mau menerima Taurat, apa-apa isi Taurat kada mau, diangkat Tuhan gunung di atas kepalanya, gunung Turi Sina. Nah ayo menerima kada, apabila kada menerima hampasakan gunung Turi Sina itu terpaksa menerima. Nah, lalu menerima Taurat. Wa qulna, kami kata ajarkan, khudhu ma atainakum biquwwah. Kamu ambil barang yang kami berikan akan kamu dengan kuat, dengan hikmat mengamalkan itu Taurat. Wasma'u, dan kamu taati apa yang kamu diperintah. Qalu sami'na wa asayna wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Mereka berkata, kami mendengar akan perkataan engkau dengan telinga kami. Wa asayna amraka bi qulubina wa ghairiha, dan kami maksiat akan perintah engkau dengan hati kami dan lainnya. Kami kadang mendengar aja telinga, tapi hati kami kadang mau menurut ujarnya. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan diresapkan dalam hati mereka itu menyembah anak sapi tadi dengan sebab kekafiran mereka. Nah ini lalu ketujuh menyembah anak sapi. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan olehmu bagi mereka, semulia-mulia makhluk, jahat benar apa yang merintahkan dengan dia oleh iman kamu, jika kamu beriman dengan Taurat seperti apa yang kamu sangka. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan olehmu, jika ada bagi kamu negeri akhirat itu, nikmat-nikmat negeri akhirat di sisi Allah itu surga, khalisatan min dunin nas, artinya tertentu bagi orang-orang Yahudi aja, bukan manusia yang lain. Nih macam ucapannya, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tiada masuk akan surga kecuali orang Yahudi atau Nasara ujar. Kalau dulu lamun negeri akhirat itu, surga itu tertentu naon orang Yahudi aja, lain pada manusia yang lain karena masuk surga. Ayo jadikan pataman naul mauta, hendaklah kamu mencita-cita akan mati. Ka'an taqulu la tananamu, seperti bahwa kamu mengata mencita-cita kami mati, hendak mati. In kuntum shadiqin, jika kamu benar pada ucapan kamu itu. Kenapa? Li'anna man ayaqana annahu min ahli jannah ishtaqa ilaiha wa tamanna sur'atal wusuli ila na'im. Karena bahwasanya orang yang yakin bahwasanya ya ahli surga,
ia pasti rindu ke surga itu dan mencita-cita segera sampai kepada nikmat itu. Kan hendak mati bujur-bujur, cita-cita mati bujur-bujur. Nah, walayatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan tidak akan mencita-cita mereka itu akan mati. Kada maunya meminta mati, salawasan kada hadapnya mati. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang mereka kerjakan daripada maksiat-maksiat yang mewajibkan bagi masuk neraka. Seperti kafir dengan Nabi SAW dan kafir dengan Al-Quran dan merubah-rubah Taurat itu. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah mengetahui dengan orang-orang yang zalim, orang-orang kafir itu Tuhan akan membalas mereka. Kita kadang maunya nak mati, takutan non mati, ya kabujur. Nah, tapi nya takutan karena nya tahu aja karena rangga. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah, dan sungguhnya akan kau dapati mereka itu orang-orang Yahudi Muhammad saloba-loba manusia atas hidup. Ini hendak benar kekal di dalam dunia. Itu orang-orang Yahudi sifatnya. Hendak benar takutan benar non mati kalau bukan Yahudi itu. Wa minal ladzina asyraku, dan daripada orang-orang yang musyrik Arab yang ingkar ba'ats, ingkar dibangkitkan pun takutan non mati li ilmihim bi anna masirahumun nar, karena mereka mengetahui tempat kembali mereka itu karena neraka. Jadi ini takutan juga mati ya. Takutan mati itu gara-gara neraka. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, mencita-cita salah seorang mereka itu kalau diberi umur 1000 tahun, anak atau 1000 tahun, itu orang Yahudinya, orang musyriknya mencita-cita umur itu 1000 tahun. Anaknya jadi lawas dia hidupan, puas dia dulu dah. Wa ma huwa bimudzahzihi minal adabi ayyu ammar, dan tiadalah umur yang panjang itu dapat menjauhkannya daripada azab. Walaupun diberi umur 1000 tahun, kada kawajau menjauhkan diri daripada azab. Wallahu basirun bima ya'malun, Allah melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Allah Ta'ala akan membalas apa pekerjaannya. Ya, neraka segalanya pekerjaan jahat, menolak Al-Quran, menolak Nabi Muhammad, menolak Nabi Isa. Nah, dibalas Tuhan akan jagatnya neraka. Ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinata atahu Abdullah ibn Suriyah faqala ya Muhammadu kaifa naumuka faqad ukhbirna anna min nabiy yaji'u fi akhir zaman faqala sallallahu alaihi wasallam tanamu aynaya wa la yanamu qalbi qala sadaqta ya Muhammad. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala datang ke negeri Madinah, datang akan Nabi Abdullah bin Suriyah, ini orang Yahudi, karena Abdullah juga, Abdullah bin Suriyah. Lalu Abdullah ini berkata, ya Muhammad, bagaimana tidur engkau? Ikan guring ke macam apa? Maka sesungguhnya dihabarkan akan kami daripada tidur Nabi yang datang di akhir zaman. Ini nyebelain karena sambatan Nabi salah, barangkali. Dia tahu aja, Nabi akhir zaman tidurnya macam ini, goreng sidin macam ini, tahu. Lalu Nabi menjawab, ujar Nabi, tanamu aynaya wala yanamu qalbi, tidur dua mataku dan tidak tidur hatiku. Jadi Nabi Muhammad tuh goreng mata aja, nang bepajan, hati kada sing gorengan. Nah, itu belasan kita lah. Ada kita biar mata buncalak, hati kena goreng, kita ingat Tuhan. Nah ini, jadi tidur itu sama disebutkan dalam Taurat macam itu, tidur Nabi Muhammad itu hanya mata aja, hati itu tetap jaga terus, ingat terus kepada Allah Ta'ala. Ya Nabi kada sing lupaan lawan Tuhan. Ujarnya Abdullah bin Suriyah, benar engkau ya Muhammad. Takhbirni anil waladi aminar rajuli, dari laki-laki ataukah jadinya dari perempuan? Anak datang di mana? Dari laki-laki kah? Dari bini-bini kah? Nah, Nabi Muhammad bersabda pulang, ammal idhamu wal asabu wal uruqu faminar rajul wa ammal lahmu wad damu wad dhafru wasya'ru faminal mar'ah faqala sadaqta.
Ujar Nabi Muhammad, adapun tulang dan urat besar dan urat-urat yang kecil itu maka jadi dari laki-laki, datang dari laki-laki. Jadi banyu laki-laki itu ia yang jadi tulang, jadi urat-urat yang ganas, jadi urat-urat yang halus itu dari laki-laki. Adapun daging dan darah, kuku dan rambut maka itu dari perempuan. Nah, gitu perempuan yang jadi kuku, jadi darah, jadi daging. Nah, itu kejadiannya teh. Mon campuran kedua itu punya tapi imbe, campuran itu kan jadi nggak punya kan imbe kan jadi teh. Jadi dia resepnya tapi imbe punya tadi dulu tadi kada mampu punya tapi imbe itu nang jadi gitu laki-laki itu, banyunya itu jadi tulang, jadi urat yang besar, urat-urat yang kecil. Adapun bini-bini itu jadi daging, jadi darah, jadi kuku dan jadi rambut. Nah, kemudian bocap pulang Abdullah bin Benar engkau. Ati cucuk nawanang di dalam Taurat macam itu. Fama balur rajul yusbu amamahu duna akhwalihi wa yusbu akhwalahu duna amamihi faqala ayyuhuma ghalaba ma'uhuma asahibihi kana syabah lahu qala sadaqta. Lalu ujarnya pula, apakah hal laki-laki itu menyerupai marinanya di sanak bapak tiada di sanak umat, dan menyerupai pula akan di sanak umat tiada di sanak bapak. Nah, kita lihat ke bapak dan ke umat minta aja orang telah. Lalu ujar Nabi Muhammad, siapa juga di antara keduanya itu nang menang airnya itu akan air kawannya itu entah banyak banyunya. Nah, itu nang menyerupai baginya. Ada yang terkeras sedikit. Nah, itu nang menurut ya ada menurut bapak takwat nang bapak tak, ada menurut umat takwat kit umat. Nah, itu dalam kitab tak. Jadi kenapa orang itu pilih banyak menurut umat aja, umat nang tanahap nang umat. Jadi banyunya itu terkeras gitu nang umatnya. Maka lalu anak itu menurut lawan umat. Apabila nang bapak tak nang tanahap tak. Nah, itu aja. Nah, itu dalam kitab tak. Lalu ujarnya, benar engkau. Kemudian bertakun pulangnya, akhbirni ayat ta'ami harrama Isra'ilu ala nafsi wa fit Taurat anna nabiyya ummiya yukhbaru anhu. Ujarnya, kabarkan olehmu akan daku makanan apa nang mengharamkan Israel atas dirinya, dan di dalam Taurat bahwa saya Nabi al-Ummi dihabarkan daripadanya makanan itu nang Bani Israel kan mengharamkan dirinya sendiri kada boleh makan. Itu Nabi dapat kabarnya, ujarnya dalam Taurat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, unsyidukum billah alladzi anzala at-taurata ala Musa ha ta'lamuna anna Israila maradan syadidan fatala saqumuhu fanadhara lillahi nadran la in atahu Allah min suqmihi la yuhlimanna ala nafsi ahabbat ta'am wasyarab wa huwa lahmani al-ibilu wa albanuha faqalu na'am. Nabi Muhammad bersabda, aku mohonkan kamu dengan Allah yang menurunkan Taurat atas Musa. Adakah kamu mengetahui bahwasanya Bani Israel itu sakit yang bersengatan, lawas banar garingnya. Lalu ia bernadar bagi Allah akan suatu nadar, sungguhnya jika maafiatkan akan ia oleh Allah dari sakitnya, ia akan mengharamkan atas dirinya makanan yang paling disukai dan minuman yang paling disukainya, yaitu ujar Nabi Muhammad 2 daging, yaitu onta dan banyu susunya. Ini onta nawan banyunya itu diharamkannya atas dirinya sendiri. Nah, itu. Mereka itu menjawab naam, ya, itu cukup aja semuanya. Ataunya ban-ban kalau tak mestinya dah. Nah, lalu ia berkata lagi, faqala lahu baqiyat khaslatun wahidah in qultaha amantu bika. Ujar Abdullah bin Surya bocah Nabi, tinggal lagi satu perkara. Lamun engkau mengatakan satu perkara ini, aku beriman dengan engkau. Ini aja, sebutin deh, mentepat deh. Ujarnya, ayyu malakin yatika bima taqulu anillah qala Jibril. Ujarnya, malaikat apa yang datang akan engkau dengan barang yang engkau mengatakan dari Allah? Malaikat apa yang datang? Ujar Nabi Muhammad, Jibril. Ini kamu jemput pendar itu malaikat apa yang datang naon deui kam? Ujar Abdullah bin Surya. Ujar Nabi Muhammad, Jibril. Lalu Abdullah bin Surya menjawab, inna dzalika aduuna yanziru bil qita wasyiddah wa rasuluna Mikail ya'ti bil bishri war raha. Falau kana huwa alladhi ya'tika amanna bika. Ujar
yanzilu bil qita wasyiddah wa rasuluna Mika'il ya'ti bil bisri war raha. Falau kana huwal ladzi ya'tika amanna bika. Ujar Abdullah bin Surya, sungguhnya yang demikian itu Jibril itu musuh kami. Ia turun dengan mengadakan peperangan dan kekerasan. Dan Rasul kami Mika'il, artinya utusan kami ini Mika'il yang senang. Ia datang membawa kesenangan terus, kabar gembira, yang senang-senang aja, membawakan duit terus. Ini Mika'il. Nah, maka jikalau ia yang datang akan engkau, kalau yang Mika'il itu yang datang dan engkau, kami beriman dengan engkau. Kalau Jibril itu pemusuh lawan kami. Enggak mengadakan pertempuran aja itu Jibril, ampun tugas kalau ya malam disekusaban kita mah membaca aja. Nah, jadi ujarnya kami kada beriman karena kami bermusuh lawan Jibril, karena Jibril itu mengadakan peperangan aja, mengatur peperangan. Nah, lalu turun ayat fa anzalallahu ta'ala hataini ayataini qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Maka Allah Ta'ala menurunkan dua ayat ini, katakan olehmu ya Muhammad, siapa ada bermusuh bagi Jibril, karena Jibril itu menurunkan Al-Quran atas Muhammad, maka bahwasanya Jibril itu menurunkan Quran atas hati engkau dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, keadaan yang membenarkan bagi kitab yang dahulu daripada Al-Quran itu, daripada kitab-kitab dahulu kala. Semuanya kita ini wajib mempercayainya. Al-Quran itu membenarkan bagi kitab sebelumnya yang dahulunya. Wahudan, dan petunjuk, menyatakan taklif daripada amal-amal anggota, amal-amal hati dan amal-amal anggota. Wabusyra, dan memberikan kabar gembira, pahala orang-orang yang mengamalkan itu. Jadi menyatakan pahala-pahala amal-amal itu lil mukminin, bagi orang beriman. Kemudian dari Tuhan lagi, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mika'ila fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa ada yang musuh bagi Allah, bermusuh lawan Tuhan, bermusuh para malaikatnya, bermusuh lawan rasul-rasulnya, bermusuh lawan Jibril dan Mika'il, maka bahwasanya Allah musuh bagi orang-orang kafir daripada Tuhan. Jadi bersama aja non bermusuh lawan Tuhan, karena Jibril utusan Tuhan jo, pesuruh Tuhan jo, malaikat Tuhan jo. Lalunya memusuhi lawan Jibril, berartinya memusuhi jo lawan Tuhan. Jadi musuh berataan. Nah itu akhirnya apa? Abdullah bin Surya tadi kada mau juga beriman. Nah itu tahu aja berataan adalah. Nah tapi seluruhnya kita diterangkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi itu dan Nasara itu bukannya tidak percaya dengan Nabi Muhammad, percaya aja, tapi lantaran ada hati itu dengki kepada Nabi besar Muhammad SAW, itu sebabnya jadi ada beriman lawan Nabi kita. Walaupun cukup di dalam Taurat, dalam Injil menerangkan kemuliaan Nabi kita, bahwa Nabi kita adalah Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi kemudian daripada Nabi kita. Jadi kada mau beriman karena tadi ada sifat yang jahat di dalam hatinya, yaitu sifat iri dengki. Kemudian sambungan ayat tadi, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Sampai di sini aja, dan kita mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا لنا قرابة لنا في ديننا ونكف من سوء رب وفقنا وفقنا لا ترقد قالا وقيلا كرما ورزقنا كل حلالا دائما خلات قولا ما له والنصر والنشر ونسنا كل شيء وقل رب الرضا من قبل مقدرنا ربنا كل بهم ربنا جاتنا رسل منون وغفر واستر أن تقبل ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من قدعنا وغفر بدم به لنا شفاء ولكن ونسأل الله وصلى وسلم وغرى اللهم لنا كنا وجعلنا من نسأل برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأسوأ حسبنا الله ونعم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.